Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Wahyuning Putri, NIM 048 dari Akuntansi 2019B. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dalam membuat use case diagram. Jadi, yang pertama perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari use case. Diagram use case atau use case diagram adalah permodelan untuk menggambarkan behavior atau kelakuan sistem yang akan dibuat. Use case diagram ini menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Kemudian di sini ada simbol-simbol use case. Untuk yang pertama ada aktor. Di sini aktor itu mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Kemudian ada simbol use case berbentuk oval di mana ini merupakan abstraksi dan interaksi antar sistem dan aktor. Kemudian ada simbol association, yakni abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Kemudian ada generalisasi menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Kemudian ada include yang menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Kemudian ada extend yang menunjukkan bahwa suatu use case itu merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Kemudian di sini ada satu contoh use case untuk generalisasi. Di sini mengelola pustaka merupakan use case utama. Kemudian ada sub use case-nya, yakni ada generalisasinya, yakni ada memasukkan pustaka, mengubah pustaka, menghapus pustaka, melihat pustaka, serta ada mencari pustaka. Di sini pada gambar di atas use case itu mengelola pustaka merupakan use case generalisasi, sedangkan use case yang lainnya itu merupakan use case spesialisasi atau use case khusus. Hubungan generalisasi ini itu juga merupakan hubungan yang menggambarkan inherence baik aktor maupun use case. Pada hubungan generalisasi, anak panah mengarah pada use case yang menjadi generalisasinya. Kemudian di sini ada proses dalam membuat use case. Di sini ada 4 proses. Yang pertama ada pendefinisian aktor, kemudian yang kedua ada pendefinisian use case, kemudian ketiga ada pembuatan use case skenario, kemudian ada menggambar use case diagram. Kemudian di sini studi kasus yang saya ambil adalah dengan nama aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan dengan deskripsinya yakni Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan itu merupakan sebuah sistem informasi untuk mengelola informasi yang diperlukan dalam sebuah perpustakaan yang meliputi pengelolaan pustaka, pengelolaan anggota, pengelolaan petugas, dan pengelolaan peminjaman pustaka. Jadi aturan perpustakaan yang harus dipenuhi pada sistem informasi manajemen perpustakaan yang akan dimodelkan sebagai berikut. Untuk yang pertama, pustaka dapat memiliki lebih dari satu pengarang. Kemudian kedua, anggota dapat meminjam lebih dari satu buku dalam satu waktu. Kemudian ada anggota dapat memilih lebih dari satu nomor telepon. Keempat, anggota dapat mengembalikan pustaka yang dipinjam tidak dalam waktu yang bersamaan meskipun pustaka-pustaka tersebut dipinjam pada waktu yang bersamaan. Kemudian kelima, pengunjung yang bukan anggota diperbolehkan mencari data pustaka yang ingin dibacanya. Kemudian keenam, pengunjung yang bukan anggota tidak diperbolehkan meminjam pustaka. Ketujuh, proses pendaftaran pustaka, anggota dan peminjam dilakukan oleh petugas perpustakaan. Kemudian kedelapan adalah anggota dan pengunjung dapat melakukan pencarian pustaka. Kesembilan, satu pustaka akan disimpan sebagai satu data dengan ID yang unik. Di sini ada penjelasan untuk yang pertama yakni validasi petugas. Di sini ada use case login, kemudian mengelola data pustaka dengan use case khususnya yakni memasukkan data pustaka baru, mengubah data pustaka, menghapus data pustaka, mencari data pustaka, dan melihat data pustaka, serta ada use case lain yakni mengelola data petugas, mengelola data anggota, serta ada mengelola data peminjaman. Nah, di sini untuk pendefinisian aktor sendiri, yang pertama ada aktor petugas perpustakaan. Di sini petugas perpustakaan itu merupakan orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengelolaan data pustaka, anggota, dan proses peminjaman pustaka. Kemudian untuk anggota atau pengunjung perpustakaan di sini adalah
Anggota itu merupakan orang yang diperbolehkan untuk meminjam pustaka sesuai dengan hak aksesnya, sedangkan pengunjung itu hanya memiliki hak akses untuk melihat pustaka dan membaca di perpustakaan tanpa memiliki hak untuk meminjam buku. Kemudian di sini ada pendefinisian use case. Untuk use case login, yakni merupakan proses untuk melakukan login petugas perpustakaan untuk mengelola pustaka, yakni merupakan proses pengelolaan data pustaka yang meliputi memasukkan pustaka, melihat pustaka, mengubah pustaka, menghapus pustaka, dan mencari pustaka. Kemudian yang ketiga ada memasukkan pustaka. Di sini ada merupakan proses memasukkan data pustaka ke dalam basis data, serta ada use case lainnya sampai dengan mengubah pinjaman. Untuk deskripsinya bisa dilihat. Ini kelanjutan dari pendefinisian use case tersebut. Ada sampai dengan mencari petugas yang merupakan proses mencari data petugas yang ada di basis data. Kemudian untuk pembuatan use case skenario di sini untuk nama use case login, aksi aktornya untuk skenario normalnya adalah memasukkan username dan password. Kemudian reaksi sistemnya memeriksa valid atau tidaknya data masukan dengan memeriksa ke tabel petugas, kemudian masuk ke aplikasi pengelolaan data perpustakaan. Kemudian untuk skenario alternatifnya, untuk yang pertama, memasukkan username dan password, kemudian reaksi sistemnya memeriksa valid tidaknya data masukan dengan memeriksa ke tabel petugas, kemudian ada menampilkan pesan login tidak valid. Kemudian untuk aksi aktor memasukkan username dan password yang valid, reaksi sistemnya adalah memeriksa valid tidaknya data masukan dengan memeriksa ke tabel petugas, kemudian ada masuk ke aplikasi pengelolaan data perpustakaan. Kemudian untuk nama use case kedua adalah memasukkan pustaka. Di sini aksi aktor untuk skenario normalnya memasukkan data pustaka sesuai dengan kolom yang ada, kemudian untuk reaksi sistemnya adalah memeriksa status login, memeriksa valid tidaknya data masukan, kemudian ada menyimpan data pustaka ke basis data, serta menampilkan pesan sukses yang akan disimpan. Pesan sukses disimpan. Kemudian skenario alternatifnya di sini untuk memasukkan data pustaka sesuai dengan kolom yang ada, reaksi sistemnya adalah memeriksa status login terlebih dahulu, kemudian memeriksa valid tidaknya data yang telah dimasukkan, kemudian mengeluarkan pesan bahwa data masukan tersebut tidak valid. Kemudian, aksi aktornya adalah memperbaiki data masukan yang tidak valid tersebut. Lalu, reaksi sistemnya adalah memeriksa valid tidaknya data masukan. Kemudian, menyimpan data pustaka ke basis data, serta menampilkan pesan sukses disimpan. Kemudian untuk use case melihat pustaka, di sini aksi aktornya adalah untuk reaksi sistemnya terlebih dahulu, yakni memeriksa status login serta menampilkan data pustaka yang dicari. Kemudian untuk aksi aktornya adalah memilih pustaka yang dicari, kemudian reaksi sistemnya adalah menampilkan data pustaka dari pustaka yang dipilih. Kemudian untuk nama use case mengubah pustaka, di sini aksi aktornya untuk skenario normalnya ada memasukkan kata kunci dan kategori pencarian. Kemudian reaksi sistemnya adalah memeriksa status login untuk yang pertama yang awal, kemudian memasukkan kata kunci dan kategori pencarian dari aksi aktor. Kemudian reaksi sistem dari skenario memasukkan kata kunci tersebut adalah mencari data pustaka yang akan diubah, kemudian menampilkan data pustaka yang dicari. Kemudian untuk aksi aktor selanjutnya adalah memilih data pustaka yang akan diubah, dan reaksi sistemnya adalah menampilkan data pustaka dari pustaka yang akan diubah. Kemudian untuk aksi aktor mengubah data pustaka, di sini reaksi sistemnya adalah memeriksa valid tidaknya data masukan, menyimpan data yang telah diubah ke basis data, serta menampilkan pesan bahwa data sukses disimpan. Kemudian untuk skenario alternatifnya, memasukkan kata kunci dan kategori pencarian, kemudian reaksi sistemnya adalah memeriksa status login, mencari data pustaka yang akan diubah, serta menampilkan data pustaka yang akan dicari. Kemudian untuk aksi aktor memilih data pustaka yang akan diubah, di sini reaksi sistemnya adalah menampilkan data pustaka
dari pustaka yang akan diubah. Kemudian untuk aksi aktor mengubah data pustaka, reaksi dari sistemnya adalah memeriksa valid atau tidaknya data masukan, kemudian menampilkan pesan bahwa data masukan tersebut tidak valid. Kemudian untuk nama use case mengubah pustaka sendiri, lanjutannya adalah untuk aksi aktor memperbaiki data masukan yang diubah dan tidak valid tersebut, yakni reaksi sistemnya adalah memeriksa valid tidaknya data masukan, menyimpan data yang telah diubah ke basis data, serta menampilkan pesan bahwa data sukses disimpan. Kemudian di sini ada nama use case, yakni menghapus pustaka, yakni aksi aktornya untuk skenario normalnya adalah dari memeriksa status login di reaksi sistem. Kemudian aksi aktornya adalah memasukkan kata kunci dan kategori pencarian. Kemudian reaksi sistemnya adalah mencari data pustaka yang akan dihapus, menampilkan data pustaka yang dicari. Kemudian untuk aksi aktor memilih data pustaka yang akan dihapus, maka reaksi sistemnya adalah menampilkan pesan konfirmasi apakah data akan benar-benar dihapus. Kemudian setelah aktor menyetujui dengan mengklik pilihan setuju data dihapus, maka reaksi dari sistem ini adalah menghapus data pustaka dari basis data, kemudian menampilkan pesan bahwa data tersebut sukses dihapus. Ini untuk skenario normal. Kemudian untuk skenario alternatifnya, awal kita harus memeriksa status login dari reaksi sistemnya. Kemudian aksi aktornya adalah memasukkan kata kunci dan kategori pencarian. Kemudian reaksi sistemnya adalah mencari data pustaka yang akan dihapus serta menampilkan data pustaka yang dicari. Kemudian untuk aksi aktor memilih data pustaka yang akan dihapus, di sini untuk reaksi sistemnya adalah menampilkan pesan konfirmasi apakah data akan benar-benar dihapus. Kemudian untuk aksi aktornya, setelah sistem menampilkan pesan konfirmasi, maka aktor akan mengklik pilihan tidak setuju data dihapus, maka reaksi sistemnya adalah kembali ke form pencarian pustaka. Di sini untuk nama use case mencari pustaka, untuk aksi aktornya skenario normalnya yakni memasukkan kata kunci dan kategori pencarian. Kemudian reaksi sistemnya adalah mencari data pustaka yang dicari, menampilkan data pustaka yang akan dicari. Kemudian untuk aksi aktor memilih data pustaka yang akan dicari, di sini reaksi sistemnya adalah menampilkan data pustaka dari pustaka yang akan dipilih. Kemudian terdapat skenario alternatifnya, yakni untuk aksi aktor memasukkan kata kunci dan kategori pencarian. Di sini reaksi sistemnya adalah mencari data pustaka yang dicari, kemudian menampilkan pesan data pustaka bahwa data pustaka tersebut tidak ada. Kemudian untuk aksi aktor memasukkan kata kunci dan kategori pencarian, untuk reaksi sistemnya adalah mencari data pustaka yang dicari, menampilkan data pustaka yang dicari. Kemudian untuk aksi aktor memilih data pustaka yang akan dicari, reaksi sistemnya adalah menampilkan data pustaka dari pustaka yang dipilih. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggambar use case pada Microsoft Visio. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat use case. Di sini kalian pilih More Shapes, kemudian ada software dan database, kemudian pilih software, kemudian pilih use case, UML use case. Kemudian di sini untuk pertama kali kalian harus tarik subsistemnya terlebih dahulu, kemudian dibentuk seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa beri nama. Di sini karena kita akan membuat sistem informasi manajemen perpustakaan, sehingga kita namai subsistem ini adalah sistem informasi manajemen perpustakaan. Baik, untuk selanjutnya kita pilih aktornya terlebih dahulu. Satu aktor, kemudian klik 2 kali untuk memberi nama. Di sini kita namai dengan petugas perpustakaan
Kemudian untuk aktor yang kedua, di sini kita tarik, kemudian kita beri nama anggota atau pengunjung perpustakaan. Baik, setelah kita menentukan aktor, kemudian kita tentukan use case yang akan kita buat. Untuk use case yang pertama, kita taruh di sini dengan nama mengelola anggota. Kemudian di sini ada use case spesialisasinya, yakni ada, kita bisa klik kanan, copy, kemudian agar sama untuk ukurannya. Kemudian yang selanjutnya ada memasukkan anggota. Di sini kita buat tarik garis generalisasi. Kemudian untuk use case spesialisasi selanjutnya ada use case mengubah anggota. Kemudian kita rapikan. Kemudian ada menghapus anggota. Kemudian ada mencari anggota. Dan kemudian yang terakhir ada melihat anggota. Kemudian kita masing-masing spesialisasi use case ini kita tarik garis generalisasi kepada use case mengelola anggota. Dan setelah selesai untuk use case mengelola anggota, kemudian yang selanjutnya kita akan buat use case mengelola pinjaman. Mengelola peminjaman. Nah, di sini ada beberapa use case spesialisasi. Untuk yang pertama ada use case melihat peminjaman. Kemudian ada use case untuk selanjutnya ada use case menghapus peminjaman. Kemudian ada lagi use case namanya adalah mengubah peminjaman. Kemudian ada memasukkan peminjaman. Kemudian ada mencari peminjaman. Mungkin ini kita bisa letakkan di sebelah sini. Kemudian ini kita tarik ke arah sini.
Kemudian ada mencari peminjaman. Nah, setelah semuanya selesai untuk use case spesialisasi, kemudian kita tarik seperti tadi, yakni use case untuk generalisasinya, generalization di sini kita arahkan semuanya kepada use case mengelola peminjaman. Nah, setelah semua use case ini terbuat, kemudian ada use case selanjutnya adalah login. Nah, untuk use case login di sini, login ini merupakan ada include di sini, di mana untuk pada saat proses login maka kita bisa mengelola peminjaman, kita juga bisa melakukan hal yang lainnya, sehingga kita bisa berikan tanda include di sini dari mengelola peminjaman kepada login. Kemudian kita juga bisa memberikan include di mengelola anggota. Kemudian kita juga bisa berikan di sini, kita juga bisa tarik, karena ini merupakan use case dari petugas perpustakaan, sehingga kita bisa berikan tanda association untuk mengelola anggota. Kemudian setelah berhasil membuat seperti ini, selanjutnya adalah proses mengelola petugas, use case mengelola petugas. Di sini untuk use case mengelola petugas, nah, untuk use case mengelola petugas ini terdiri dari 5 use case spesialisasi. Yang pertama adalah mencari petugas. Kemudian ada melihat petugas. Setelah itu ada memasukkan petugas. Kemudian ada use case mengubah petugas. Kemudian yang terakhir ada use case menghapus petugas. Kemudian seperti yang tadi, kita juga berikan garis generalisasi di sini. Setelah semuanya selesai, kemudian di sini juga karena mengelola petugas ini merupakan use case dari
petugas perpustakaan juga, sehingga kita bisa berikan tanda asosiasi di sini. Kemudian di sini setelah tanda asosiasi dari mengelola petugas, di sini kita juga bisa memberikan include dari, karena mengelola petugas itu pun juga karena saat login itu kita juga bisa mengelola petugas, sehingga di sini ada simbol include, yakni prosesnya satu kali tapi bisa melakukan beberapa proses, jadi include. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat use case untuk yang terakhir, yakni use case mengelola pustaka. Untuk use case mengelola pustaka di sini kita bisa buat seperti ini, yakni mengelola pustaka. Kemudian karena pada saat kita login kita juga bisa mengelola pustaka, sehingga di sini kita juga bisa memberikan include dari ini kepada seperti ini. Setelah terbuat seperti ini, kita bisa memberikan spesialisasi dari mengelola pustaka, yakni ada 5 use case, yakni mencari pustaka, di sini. Kemudian untuk use case spesialisasi kedua ada melihat pustaka, kemudian di sini juga ada memasukkan pustaka, ada mengubah pustaka, kemudian ada menghapus pustaka untuk use case spesialisasi yang terakhir, yakni menghapus pustaka. Nah, seperti sebelumnya, kita harus memberikan tanda generalization dari setiap use case spesialisasi kepada use case utama. Kemudian di sini setelah terbuat seperti ini, kita bisa menentukan ini untuk anggota atau pengunjung perpustakaan. Di sini merupakan ada satu use case di mana anggota atau pengunjung perpustakaan ini use case untuk pengunjung perpustakaan dan anggota ini adalah use case mencari pustaka. Jadi kita bisa berikan tanda association di sini, yakni pada mencari pustaka. Nah, seperti ini. Untuk mengelola pustaka sendiri, dari petugas perpustakaan juga bisa melakukan hal tersebut, sehingga tanda association di sini tidak hanya di anggota perpustakaan saja, melainkan di petugas perpustakaan pun juga bisa melakukan hal tersebut. Setelah semua proses ini selesai, kita bisa lihat sistemnya akan seperti ini. Ada tanda include,
include tadi seperti yang saya jelaskan bahwa include ini merupakan kita bisa melakukan satu proses di mana kita saat kita bisa melakukan login, maka kita juga bisa mengelola petugas, mengelola pustaka dan lain-lain. Jadi seperti ini. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.